Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah pada qudwatuna, manusia pilihan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para alim ulama, tabi'in dan tabi'at, dan kita kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk mengikuti jejaknya dan membumikan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan zakat. Namun zakat yang kita bahas pada hari ini wabil khusus yakni zakat fitrah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat setelah kita menunaikan salat, karena zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Setelah yang pertama kita bersyahadat, kemudian kita menunaikan salat, dan kita juga menunaikan zakat. Maka dari itu kaum muslimin muslimat hukumnya adalah wajib untuk membayar zakat ini. Karena sahabat Rasulullah yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan untuk membayar zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 sa', yakni bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, yang sudah mampu untuk menjalankannya, baik itu orang yang berlaku selaku hamba sahaya ataupun merdeka, tua atau muda, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan. Maka kita diharapkan dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan untuk menjalankan kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah puasa yang dilengkapi dengan yakni menunaikan zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzaki apabila ia sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya atau menunaikannya. Hukumnya jelas wajib, maka barang siapa yang tidak menunaikan zakat fitrah, maka sesungguhnya dia akan berdosa. Kenapa berdosa? Karena ia telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka shaimin wa shaimat rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah ini. Jangan sampai ibadah kita nanti terkatung-katung di antara langit dan bumi. Karena dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwasanya ibadah puasa itu tergantung antara langit dan bumi, dan dia akan diangkat apabila sudah menunaikan zakat fitrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dalaimi. Walaupun hadis ini lemah, tetapi paling tidak ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita jangan sampai lalai untuk menunaikan zakat fitrah ini sendiri. Lantas apa yang harus kita keluarkan zakat itu? Yakni zakat fitrah, yakni diutamakan adalah zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok. Makanan pokok yang kita makan apa? Maka itulah yang perlu kita keluarkan. Pada zaman Rasulullah makanannya adalah kurma atau gandum, dan dikeluarkannya adalah kurma atau gandum. Dan kita di Indonesia pada umumnya adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok kita, yakni beras. Apakah boleh dengan yang lainnya? Tentu
untuk melihat kemaslahatan maka diperbolehkan. Dan Indonesia berdasarkan kesepakatan ulama dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memperbolehkan dengan menggantinya dengan uang. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ditemukan dengan uang atau dinar, tapi dalam rangka untuk kemaslahatan maka diperbolehkan, dan itu disesuaikan dengan ukuran harga beras atau makanan pokok yang kita makan. Kalaulah kita memakan makanan atau bahan pokok kita beras dengan harga yang high class atau middle class atau low class, maka kita sesuaikan dengan harga itu. Jika kita memakan beras dengan beras yang mereknya Manggis atau ayam jago, maka harganya juga disesuaikan. Jangan sampai nanti kita tatkala mau berzakat kita memberikan zakat yang paling buruk. Justru seharusnya adalah yang terbaik. Nah, berapa ukurannya? Ukuran zakat fitrah itu bagi setiap orang muzaki atau setiap muslim, besar atau kecil, tua ataupun muda, yakni setiap orang sebanyak 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud, dan 1 mud itu sama dengan 0,6 kg. Maka tatkala kita kalkulasikan 1 mud itu sama dengan 2,4 kg atau setara dengan 3,5 liter beras kita. Dan kalau kita dan berdasarkan Basnas juga dari 2,4 kg itu dibulatkan menjadi 2,5 kg. Jamaah rahimakumullah, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Lantas kenapa kita harus membayar zakat fitrah ini? Tentu selain inilah kewajiban bagi kita, di balik itu ada hikmah yang harus kita ambil sebagai pelajarannya. Karena sesuai dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, yang pertama bahwasanya zakat fitrah itu yakni untuk menyucikan jiwa-jiwa dari perbuatan sia-sia atau tidak berguna bagi orang yang berpuasa. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kita di dalam bulan Ramadan ini, selama kita menjalankan perintah Allah ini, kita merasakan kesel, merasakan marah, atau tidak menutup kemungkinan kita mencaci saudara kita, anak kita, istri kita, atau tetangga-tetangga kita. Maka dengan kita berzakat fitrah, insya Allah jiwa kita akan kembali bersih dan kembali suci. Dan yang kedua, dengan kita membayar zakat, sesungguhnya kita telah menjauhkan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin untuk meminta-minta di hari raya itu sendiri. Sehingga mereka dengan harapan kita membayar zakat fitrah ini, pada hari yang berbahagia, mereka pun juga merasakan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, shaimin wa shimat rahimakumullah. Maka dari itu jangan sampai kita di kesempatan yang mulia ini kita tidak menjadikan ini kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan kita membayar zakat fitrah di tahun ini, jiwa-jiwa kita kembali suci, saudara kita juga akan merasakan bahagia, dan pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari sifat-sifat orang-orang yang tercela di muka manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum sikat ini bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus kami yang menyampaikan, ada baiknya mudah-mudahan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Kalaupun ada salahnya, mudah-mudahan sebagai introspeksi bagi kami. Semoga kita di puasa ini diterima oleh Allah dan kita dipertemukan dengan puasa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.